Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windasari, NPM 1901020176. Dosen pengampu Buya Andri Nurwandi, SSY MAG, Fakultas Tarbiyah, Prodi PAIB Ekstensi, semester 2, mata kuliah PKN, tugas untuk memenuhi ujian akhir semester. Yayasan Pesantren Modern Darul Ulum Asahan, Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan. Bentuk hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. 1. Hak untuk hidup. 2. Hak berkeluarga dan melanjutkan sidang. 3. Hak mengembangkan diri. 4. Hak mendapatkan keadilan. 5. Hak atas kebebasan pribadi. 6. Hak atas rasa aman. 7. Hak atas kesejahteraan. 8. Hak ikut serta dalam pemerintahan. 9. Hak wanita. 10. Hak anak. 1. Hak untuk hidup termasuk dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak untuk hidup dimulai dari kompilasi Kamu Memulai Dunia. Saat baru saja lahir, kita sudah memiliki hak untuk hidup di dunia ini. Kita juga memiliki hak atas lingkungan seperti udara dan tanah tempat kita berpijak. 2. Hak berkeluarga dan melanjutkan sidang, termasuk dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak semua orang untuk menikah dan memiliki kekayaan. 10. Hak mengembangkan diri, termasuk dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan diizinkan untuk mengembangkan dirinya, dan hak untuk menikmati hasil dari ilmu pengetahuan seperti mengendarai mobil, motor, dan transportasi umum. 4. Hak mendapatkan keadilan, termasuk dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dalam proses pengadilan, ada beberapa hak yang harus ditaati seperti hak istimewa untuk korban dan hak narapidana untuk bebas dari hukuman setelah masa tahanannya habis. 5. Hak atas kebebasan pribadi, termasuk dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing tanpa ada faktor pemaksaan. 6. Hak atas rasa aman, termasuk dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak atas perlindungan bagi pribadi dan keluarga, serta menyediakan rasa nyaman dan aman terhadap diri sendiri. 7. Hak atas kesejahteraan, termasuk dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak untuk mendapatkan ganti rugi dan hak untuk memiliki tempat tinggal yang layak. 8. Hak ikut serta dalam pemerintahan, termasuk dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak untuk ikut pada kegiatan pemilihan umum,
Semua orang memiliki hak untuk memiliki kandidat berdasarkan yang mereka inginkan. 9. Hak wanita termasuk dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Wanita memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai, memiliki hak untuk turut andil dalam pemerintahan. 10. Hak anak termasuk dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak anak-anak memiliki hak untuk disayang, dituntun untuk penanaman dan pengembangan, serta mendapatkan ilmu pengetahuan dan perlindungan dari kedua orang tuanya. Sejarah HAM di dunia. Sejarah HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan hak alamiah atau natural right yang melekat pada diri setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu 1. Magna Carta, 2. Revolusi Amerika, 3. Revolusi Prancis. Baik, saya akan menjelaskan 3 peristiwa penting yang terjadi di dunia barat. 1. Magna Carta, tahun 1215. Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Carta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya. Setiap hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. 2. Revolusi Amerika tahun 1276. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan. Dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776, merupakan hasil dari revolusi ini. 3. Revolusi Prancis tahun 1789. Bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration des droits de l'homme et du citoyen atau pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan oleh revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal. 1. Hak atas kebebasan atau liberty. 2. Kesamaan atau equality. 3. Persaudaraan atau fraternite. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai hak asasi manusia semakin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt. Keempat kebebasan meliputi kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, kebebasan dari kemelaratan, dan kebebasan dari ketakutan. Pendapat saya terhadap peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di dunia dapat kita lihat dari kejadian peristiwa perang sipil di Bosnia.
Perang sipil yang melibatkan Bosnia dengan Serbia terjadi pada periode 1992 sampai 1995, tepatnya setelah pecahnya Yugoslavia. Dalam perang ini terjadi pembunuhan massal terhadap sekitar 800 warga Muslim Bosnia yang bermukim di kota Srebrenica. Pembunuhan massal ini sempat menimbulkan reaksi keras dari banyak negara. Kasus ini jadi salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di dunia. Bahkan ada 3 orang yang berperan besar dalam perang ini, yaitu bernama Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic, dan Ratko Mladic. Ketiganya sudah diseret ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Dunia di Belanda. Jadi, menurut saya setidaknya tidaklah perlu untuk melakukan hal seperti ini. Karena hal ini tidak baik jika harus dicontoh oleh anak-anak generasi di dunia, apalagi anak-anak yang beragama Muslim. Sebaiknya kita sebagai hamba Allah, marilah kita untuk saling menyayangi, mengasihi, dan saling melindungi, bukan saling membunuh, bahkan saling memfitnah. Dan kita juga harus ingat bahwasannya setiap manusia itu memiliki hak asasi manusia. Ada hak untuk hidup. Ini sudah termasuk dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kemudian ada hak untuk mendapatkan keadilan. Ini juga termasuk dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kemudian manusia itu memiliki hak atas rasa aman, termasuk dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, jadi di sini sudah jelas bahwasannya setiap manusia itu memiliki hak asasi manusia. Dan untuk pemerintahan, sebaiknya aparat penegak hukum haruslah lebih tegas lagi dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan harus meningkatkan kesadaran mengenai hak asasi manusia. Itulah pendapat saya mengenai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di dunia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa rajaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Shadaqallahul azim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik,
dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Tafsir untuk Quran Surah Al-Isra ayat 70. Tafsir Quraisy Shahib. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dengan bentuk tubuh yang bagus, kemampuan berbicara, dan kebebasan memilih. Mereka kami berikan kemuliaan dan kekuatan. Jika mereka mematuhi kami, mereka kami angkut di daratan melalui hewan, dan kami angkut pula mereka di lautan melalui kapal-kapal. Mereka juga kami berikan rezeki berbagai kenikmatan. Sesungguhnya kami benar-benar telah melebihkan mereka dengan akal pikiran atas kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'ain wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sin wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lahu wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya atau Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya atau balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Al-Muyasyar, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 45. Dan kami telah tetapkan atas mereka di dalam Taurat bahwa nyawa dibunuh sebagai balasan membunuh nyawa, mata dicongkel sebagai balasan congkelan mata, hidung diiris sebagai balasan mengiris hidung, telinga dipotong sebagai balasan memotong telinga, serta gigi dicabut sebagai balasan mencabut gigi. Dan sesungguhnya diberlakukan hukuman kisos pada luka-luka. Maka barang siapa merelakan haknya dalam menuntut kisos dari orang yang berbuat zalim atau kepadanya, maka tindakan itu menjadi penggugur dan penghapus sebagian dosa orang yang terzolimi. Dan barang siapa tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan dalam hukum kisos dan hukum lainnya, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas terhadap hukum-hukum Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang atau laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Tafsir untuk Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Tafsir Asbabun Nuzul. Pengharaman bagi kaum muslimin untuk menikahi wanita-wanita musyrik, para penyembah berhala. Jika yang dimaksudkan adalah kaum wanita musyrik secara umum yang mencakup semua wanita, baik dari kalangan ahlul kitab maupun penyembah berhala, maka Allah Ta'ala telah mengkhususkan wanita ahlul kitab melalui firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 5 yang artinya, dan dihalalkan menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang beri Alkitab sebelum kamu, jika kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik. Bismillahirrahmanirrahim. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Sadaqallahul azim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka tidak kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya atau Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya atau balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Tafsir Asbabun Nuzul Surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun adalah surah ke-106 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 6 ayat dan merupakan surat Makkiyah. Dinamakan surah Al-Kafirun yang berarti orang-orang kafir, karena surah ini memerintahkan Rasulullah untuk berbicara kepada orang-orang kafir bahwa beliau takkan menyembah berhala yang mereka sembah.
bahwa orang-orang kafir Quraisy pernah mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembah berhala-berhala mereka selama 1 tahun. Lalu mereka akan menyembah Allah selama 1 tahun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat ini. Tafsir Surat Al-Kafirun ayat 1. Kata kul yang berarti katakanlah merupakan firman Allah dan perintahnya agar Rasulullah menyampaikan ayat ini kepada orang-orang kafir, secara khusus kafir Quraisy, yakni sebagai jawaban atas tawaran mereka. Tafsir Surah Al-Kafirun ayat 2. Kata a'budu merupakan bentuk kata kerja masa kini dan akan datang. Ini merupakan penegasan bahwa Rasulullah tidak akan menyembah Tuhan mereka baik di masa kini maupun masa depan. Tafsir Surah Al-Kafirun ayat 3. Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu juga tidak akan menyembah Tuhan yang disembah Rasulullah di masa kini dan masa datang. Meskipun nantinya penduduk Mekah berbondong-bondong masuk Islam, namun orang-orang yang mendatangi Rasulullah untuk mengajak menyembah Tuhan mereka, semuanya tidak masuk Islam, bahkan mati terbunuh dalam kondisi kafir. Tafsir Surah Al-Kafirun ayat 4. Bahwa apa yang mereka sembah di masa kini dan esok bisa berbeda dengan apa yang mereka sembah di masa kemarin. Sedangkan untuk Allah yang diibadahi Rasulullah digunakan kata yang sama, yakni ma'bud, menunjukkan konsistensi ibadah dan ketaatan hanya kepada Allah, tidak akan berubah. Tafsir Surah Al-Kafirun ayat 5. Jika kita perhatikan redaksi ayat 3 dan ayat 5 ini sama-sama digunakan kata ma'bud yang merupakan bentuk kata kerja masa kini dan masa datang atau fi'il mudhari, menegaskan bahwa apa yang beliau sembah tidak berubah. Tafsir Surah Al-Kafirun ayat 6. Kata din artinya adalah agama, balasan, kepatuhan, dan ketaatan. Sebagian ulama memilih makna balasan karena menurut mereka orang kafir Quraisy tidak memiliki agama, sedangkan yang mengartikan din sebagai agama bukan berarti Rasulullah mengakui kebenaran agama mereka, namun mempersilahkan menganut apa yang mereka yakini. Pengertian hak asasi manusia menurut paham liberal, komunis, dan Pancasila. Pengertian hak asasi manusia menurut paham liberal adalah hak manusia sebagai subjek hukum pribadi memiliki hak-hak individual yang harus dihormati sebagai hak bawaan sejak lahir. Pengertian hak asasi manusia menurut paham komunis adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat meletak pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa atau penghargaan derajat dan martabat. Kemudian pengertian hak asasi manusia menurut Pancasila adalah manusia dianugerahi oleh Tuhan akal budi, dan nurani untuk dapat membedakan hal baik dan hal yang buruk, kemudian dijadikan atau menjadikan pembimbing dan pengarah perilaku manusia. Menurut saya, Islam memandang tentang perlindungan hak asasi manusia, yaitu secara hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam konsep Islam ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh dan adanya keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Banyak ayat-ayat Al-Quran mengisyaratkan mengenai hak asasi manusia.
Salah satunya dalam Quran surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dalam ayat tersebut menganjurkan 3 hal dan melarang 3 hal. Pertama, keadilan, yaitu merupakan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Kedua, ihsan atau berbuat baik dalam segala situasi dan kondisi. Kemudian ketiga, berbuat baik kepada kaum kerabat dengan pemberian sedekah dan infak. Dalam ayat ini yang dilarang oleh Allah juga ada 3 hal. 1. Perbuatan keji. 2. Kemungkaran. 3. Permusuhan. Hak asasi manusia dalam Islam itu melindungi 5 hal dari diri manusia, dan tidak ada sistem di dunia ini yang mampu melindungi 5 hal. Yang dapat melindungi 5 hal ini: pertama, menjaga agama. 2. Menjaga akal. 3. Menjaga harta. 4. Menjaga kehormatan. 5. Menjaga keturunan. Itulah menurut saya Islam memandang tentang perlindungan hak asasi manusia.